American Cup, mau pikirannya ke wah ini lauknya apa gitu. Mau pikiran tadi apa namanya muter-muter kayak Pak D tadi muter-muter karena jalan gitu. Atau sebagainya gitu kan. Nah ini tidak menjadi masalah kalau sudah kepikiran di dalamnya. Yang penting ketika takbir itu kepikiran atau ingatnya kepada Allah. Ya kalau misalkan kita khusyuk menjadi salah-satunya sholat, repot banget. Begitu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, gol, astagfirullah, batal lagi sholatnya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, wah ada balik pergi gitu. Nggak pernah sah jadi sholatnya. Makanya khusyuk itu tidak menjadi. Tapi kata Imam Syafi'i, khusyuk itu yaitu iltiqaul jasadi wal fikri wal qalbi wal arkani fi mahallin wahidah. Bertemunya hati dan pikiran, kemudian dan perasaan serta tingkah laku yang kita lakukan dalam satu titik yang kita kerjakan, itu namanya khusyuk. Kalau kita lagi sholat, maka bertemunya antara pikiran, hati kita, jiwa kita, dan apa yang kita lakukan, itu baru namanya khusyuk. Makanya kalau orang semaksimal mungkin bisa khusyuk, proses khusyuk, maka orang itu menjadi orang yang sangat beruntung. Makanya di dalam ayat Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bahagia orang mukmin, sungguh menang orang mukmin. Orang mukmin yang menang yang bagaimana sih orang mukmin yang mengalami kemenangan? Yaitu alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang mukmin yang hati ketika khusyuk, ketika sholat khusyuk, sehingga apa? Sholatnya menikmati banget, enak banget ketika sholat itu. Sehingga sholat menjadi sebuah kebutuhan akhirnya munculnya. Hobi akhirnya sholat itu mendekatkan kepada Allah. Makanya sampai Rasulullah orang yang paling khusyuk di dunia ini. Makanya ketika Rasulullah capek, Rasulullah apa coba mengistirahatkan? Arihu anfusakum bis sholat. Istirahatkanlah dirimu, hatimu itu dengan sholat. Karena timbul rasa khusyuk di sana. Jadi nikmat gitu, menikmati. Nanti kita jelaskan lebih lanjut fadilahnya di belakang. Kita lanjutkan. Bagaimana mencapai khusyuk? Kalau khusyuk sulit, bagaimana sih tipsnya? Ini Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin di dalam membahas babul qalb, bab tentang hati, membahas tentang al-khusyuk. Khusyuk itu bagaimana? Khusyuk itu kata Imam Al-Ghazali bisa dicapai dengan 5 hal. Yang pertama, khusyuk bisa dicapai dengan at-tafriqu fil aqli. Dia mengibaratkannya orang yang khusyuk itu seperti orang memakai kal aqlil tufah wa tamr, seperti orang makan apel dengan kurma. Tapi itu agak susah. Kita membandingkan apel dan kerupuk lah yang paling mudah. Seperti orang makan apel dan kerupuk. Bagaimana orang bisa menikmati makan apel dan bisa menikmati makan kerupuk dengan enak? Yang pertama, at-tafriqu fil aqli. Berbeda atau memisahkan ketika makan. Artinya apa? Kalau orang makan apel itu dibaharkan dengan makan kerupuk, kira-kira gimana rasanya? Nggak jelas kan? Oh,
apel kok rasanya kriuk-kriuk. Kok gurih apel? Apel Washington masuk, kemudian kerupuk udang dari Cirebon masuk. Oh, kok apel kok rasanya kriuk-kriuk? Kalau ditanya kerupuknya gimana? Kok kerupuk rasanya kayak nano-nano ya, asam gitu. Karena nggak jelas. Kalau disamakan barengan makannya satu mulut antara, apalagi kalau makannya rebutan antara tangan kiri dan tangan kanan. Wah, gitu kan? Kemudian satu sisi makan di apel, satu sisi kerupuk, dijamin nggak akan bisa menikmati kerupuk, nggak akan bisa menikmati apel. Bahkan gimana harusnya? Harus dibedakan. Makan kerupuk dulu sampai tuntas, baru makan apel. Akan terasa itu. Kerupuknya akan terasa, apelnya akan terasa. Kata Imam Ghazali, demikian juga sholat. Kalau sholat di dalam hatinya ada niat selain Allah dan niat karena manusia, maka dijamin tidak khusyuk. Tidak akan khusyuk. Orang kok niat, misalkan sholat gitu, sholat bareng-bareng. Mas Bram gitu, sholat. Kemudian ada calon mertua gitu. Gimana? Wah kan ketika sholat Allahu Akbar. Wah bapak mertua nih sampingnya. Apa akhirnya apa? Ininya di apa namanya kencengin gitu. Langsung dipasang-pasangkan. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Langsung khusyuk gitu. Karena apa? Antara niat karena Allah dengan karena mertua dijamin tidak khusyuk. Apalagi kemudian mertuanya deh, wah ada yang salah nih, gitu kan? Begitupun kalau kerja. Kalau kerja itu bukan karena menikmati karena Allah, tapi karena atasan, dijamin nggak akan khusyuk. Takut sama atasan kerja itu. Ada padubes. Ada padubes misalkan. Kerja ada padubes gitu loh. Wah ada padubes kerja gitu. Apalagi padubesnya masuk ke ruangan. Wah gitu. Begitu padubesnya keluar, wah lega. Tapi suaranya masih kedengaran. Wah ini jangan-jangan masuk lagi gitu. Suaranya saja sampai tidak bikin khusyuk. Akhirnya gimana? Wah nggak ada kedengaran. Tapi mobilnya masih ada. Wah kerja lagi gitu. Mobilnya aja tidak bikin khusyuk gitu. Dubesnya jangan ngantor, Pak. Jangan ngantor. Mobilnya saja tidak bikin khusyuk gitu. Itu kalau seseorang di dalam hatinya ada niat selain Allah gitu. Ada niat selain Allah. Ada sebuah cerita. Ada Umar sama Ali mondok sama pesantren. Kemudian mereka sudah tamat, pulang ke desanya masing-masing. Ali jadi petani, Umar jadi pengusaha. Ali jadi bertani gitu. Sewaktu-waktu Ali bertani capu itu ya, singkong. Kalau bahasa Jerman itu capu. Singkong ketika panen bagus. Subhanallah bagus sekali. Akhirnya dia cerita ke ibunya, wah ibu, iya, singkong ini bagus ya bu, iya. Saya teringat kiai bu, gimana ya kalau ini singkong ini kita bawa ya bu? Gitu. Oh iya, kita kan sudah lama gak silaturahmi sama kiai ya. Ya sudah nggak apa-apa, itu yang bagus dibawa aja untuk kiai. Oh gitu. Iya, cipiringnya bagus. Cipiring yang bisa gede-gede. Udah berangkat dia dari izin ya bu, saya mau ke kiai. Udah ya berapa bu? Dua bungkus. Wah dilihat bagus. Alhamdulillah. Dia naik sepeda. Uceluk. Assalamualaikum, tak. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Siapa itu? Sama gue. Ibu. Ali kiai. Oh masuk ya. Oh Ali, masya Allah nih. Alhamdulillah. Masuk. Ayo kiai. Kenapa? Ini kiai saya mau silaturahmi sama kiai. Udah lama nggak pernah ketemu sama kiai. Sudah lama nggak silaturahmi. Oh gitu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Keluarga gimana? Alhamdulillah. Apa sekarangnya? Bertani. Wah masya Allah itu berkah insya Allah ini. Ya asal semuanya dikelola yang baik. Insya Allah berkah. Oh gitu ya kiai. Minta doanya kiai biar
keluarga kami jadi soleh. Sakinah mawaddah warahmah. Oh ya alhamdulillah, ngobrol. Ikhlas karena Allah. Kemudian pada saat itu ngomong Ali, Kiai, ini udah kita mau cabut Kiai, saya mau cabut, mau pulang, udah lama. Oh gitu? Iya. Ya Allah, kok buru-buru sekali Ali? Kasihan istri di rumah sendirian, anaknya banyak. Oh gitu? Iya. Belum lagi itu cakunya belum ini semua dibersihkan, kasihan istri. Oh gitu ya sudah. Salam aja ya buat istri gitu. Sebentar nih ya. Akhirnya Kiai masuk ke rumah. Nyai, Bu, iya, Pak Kiai, iya. Apa ini? Iya Pak, ada apa gitu? Ini Bu, Ali ini tadi kan mau ini sambil bawa ini katanya mau pamit gitu. Tapi kemudian ya Ali ini Kiai oleh-oleh gitu. Ini Ali nih bawanya banyak gitu. Apa ya Bu, kita kasih oleh-oleh apa ya? Waduh Pak, nggak ada apa-apa di rumah gitu. Aduh kasihan Ali ini bawa singkong dari rumahnya. Terus apa terus gimana? Oh itu iya ingat ya. Oh Pak, di belakang kan ada kambing. Kita nggak bisa ngurus kambing. Cari kasihan santri-santri kalau sehari tiap hari suruh cari rumput jauh-jauh lagi cari. Ya sudahlah kasihkan sama Ali aja. Apalagi Ali punya kebun singkong. Jadi bisa kebun singkong ini sedaunnya untuk si kambing. Siapa tahu berkah. Oh gitu ya udah. Ali tahu cerita. Ini Ali, jangan ditolak. Kenapa Kiai? Jangan ditolak rezeki dari Allah. Kenapa Kiai? Ini saya sebetulnya nggak bisa memberikan apa-apa. Kenapa sih Kiai? Itu tolong ini kambing ini dibawa saja ke rumah, dipelihara. Oh enggak Kiai, saya nggak info. Enggak apa-apa, di sini nggak ada yang ngurus. Oh gitu Kiai, ya udah. Oke, pamit ya Kiai. Assalamualaikum. Cukup pulang. Di tengah jalan ketemu sama Umar. Ali, wah, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana nih? Wah, masya Allah, udah lama ketemu. Ngapain kamu nih? Saya di rumah Kiai. Wah, kamu habis dari Kiai? Iya, saya juga pernah silaturahmi. Saya belum sempat, saya sibuk datang. Oh gitu. Oh gini, ini kami dari mana? Dari Kiai. Oh dari Kiai. Oh dikasih Kiai? Iya. Enggak tahu tuh Kiai ngasih saya kami, padahal saya silaturahmi. Emang kamu bawa apa? Bawa singkong. Oh gitu. Sudah. Oh ketemu. Ngobrol-ngobrol ketemu. Pikiran bisnis kemarin ini. Oh Ali, singkong saja dapatnya kambing. Akhirnya dia beli durian. Wah, durian 20 stuk kan. Bawa durian. Bismillahirrahmanirrahim. Beli durian. Pak, durian bungkusin Pak. Berapa? 20 buah. Oke. Bungkus. Gitu. Naik mobil deh. Hampir ke Kiai. Assalamualaikum Kiai. Oh siapa itu? Umar, masya Allah Umar. Nambah siapa saja nambah. Iya Kiai, alhamdulillah. Gimana Umar? Alhamdulillah Kiai, ini berkah Kiai. Ini saya bisnisnya lancar Kiai. Oh masya Allah gitu. Iya Mar, masya Allah gitu. Terus gimana keluarga saya? Ngobrol panjang. Akhirnya, ya Allah Kiai, ini saya Kiai. Enggak bawa apa-apa, maaf Kiai. Tapi apa? Ini Kiai, durian banyak 20 Kiai. Ikhlas lillah Kiai, ikhlas lillah. Wah, oh masya Allah Mas, terima kasih gitu. Terus kemudian ngobrol-ngobrol pamit si Umar ini. Kiainya bilang, Bu, ya Pak, ini Umar mau pulang. Kira-kira kalau pulang gini kasih apa ya Bu? Kiai, Pak, nggak ada ini apa-apa gitu. Nggak ada yang bisa dikasih. Ya terus gimana dong, masa kasih kosong gitu? Iya Pak, nggak ada lagi, tadi kambing udah dibawa si Umar gitu. Sama si Ali. Terus gimana? Itu ada singkong gitu. Daripada kosong dia. Wah, Umarnya udah pikir, wah ini saya tadi si Ali singkong dapatnya kambing ini. Wah saya bakal kambingnya banyak nih. Aduh Umar, ya masya Allah Umar, masya Allah. Terima kasih sekali Umar, itu banyak sekali. Padahal ini cukup 2 aja nggak apa-apa Umar. Tapi masya Allah, ya terima kasih, alhamdulillah, syukran katsiran jazakumullah khairan. Nggak ada yang bisa saya balas sama dari apa. Terus ya udah Kiai, saya ngomongin. Tapi Mar minta maaf ya Mar, ini daripada kamu tangan kosong, singkong saja yang dibawa. Orang yang pertama kali datang ikhlas karena Allah, hatinya khusyuk.
nikmat menerimanya. Tapi kalau orang bukan karena Allah, maka ibadahnya tidak tenang, sedekahnya tidak tenang. Keluar dari tempat yang gerutu, kapok. Jadi itulah ibadah. Tapi kalau ibadah itu karena Allah, kerja bukan karena Pak Dubes, ibadah bukan karena mertua, masa Allah enaknya nanti luar biasa. Ikhlas lillah, biar Allah yang tahu nilainya ibadah kita. Ini yang pertama, yaitu at-tafriqu fil akal. Cara makannya itu dipisah. Yang kedua, yakulu bi ilmihi, memakannya itu dengan ilmu. Mengerjakan ibadahnya itu didasari dengan ilmu. Kalau orang sesuatu mengerjakannya tanpa ilmu, susah khusyuk. Seperti makan durian. Makan durian nggak tahu ilmunya. Gimana Pak? Susah. Lihat gajah, dia nggak tahu kan. Lihat gajah. Wah, ini ada buah durian gitu. Wah, nggak tahu ini buah apa ini. Lihat di YouTube. Ternyata kalau dia lihat YouTube, gajah itu makannya durian. Jadi ada pohon durian, kemudian dilipet sama dia, diorong-orong tuh. Apa namanya? Bahasa Cirebon diorong-orong. Digoyang-goyang, akhirnya duriannya jatuh. Ketika jatuh sama si gajah itu, duriannya dibawa ke tempat yang batu-batu, diinjak sama dia. Bijinya dimakan sama dia. Kalau kita ngikuti cara gitu, ngorong-ngorong durian gitu. Ya. Kalau gajah nggak apa-apa kejatuhan, kebal. Kalau kita, apa nggak benjut gitu kalau kena gitu. Kalau kita bawa ke tempat batu, kita injak pakai kaki kita, apa nggak masuk semua durinya? Kalau kita makan sama biji-bijinya kayak gajah itu, apa nggak jadi buah kuldi dua di sini? Nah itulah juga cara ibadah. Kalau ibadah tahu ilmunya, maka akan khusyuk. Sholat tahu kiblatnya di mana. Ada masuk musola, wah, musola nggak tahu kiblatnya di mana. Sajadahnya nggak tahu lagi. Wah, ijtihad sendiri. Waktu itu nggak ada HP kan, misalnya apa gitu, HP mati. Udah madhab saja. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada orang lain sholat. Allahu Akbar, ngadepnya kemana? Ke arah lain. Khusyuk kan diri kita. Wah, saya sholatnya salah nih. Saya sholatnya salah. Nah, kenapa? Blokir sholatnya. Karena dia tidak tahu arah kiblat sehingga dia tidak khusyuk. Demikian juga misalkan zikir masuk ke dalam hati, khusyuk. Tapi kalau nggak tahu zikir, nggak tahu, wah saya nggak pernah zikir, nggak tahu, akhirnya apa? Zikir hanya untuk mainan, nggak akan khusyuk. Ada seorang, dia pengen latihan zikir tapi nggak terbiasa, nggak ngerti caranya zikir. Akhirnya pergi ke toko ada informasi, ada kuda dijual bisa berzikir katanya. Oh gitu, gerakannya dengan zikir. Oke. Orang kaya kan pergi ke toko. Wah kuda harganya berapa? Wah 2 miliar Pak. Oh 2 miliar, tapi bisa zikir ini cara gerakannya Pak. Oh gitu. Iya. Caranya gimana? Kalau baca subhanallah jalannya pelan. Walhamdulillah jalannya kencang. Wallahu Akbar berhenti. Jadi apa? Subhanallah jalan pelan. Walhamdulillah, alhamdulillah. Kalau ngomong alhamdulillah jalannya kencang. Kalau Allahu Akbar berhenti. Wah 2 miliar. Wah ini udah berani. Ternyata dites dulu. Subhanallah jalan. Cukup. Subhanallah. Alhamdulillah. Wah kencang. Allahu Akbar. Wah merepot. Jangan tes lagi, tes drive. Subhanallah. Nah, alhamdulillah kencang. Allahu Akbar. Stop. Wah. Akhirnya beli kontan. Gesek kartu kredit. Oke, bawa ke rumah. Nggak tahu ilmunya berzikir gimana kan? Zikir untuk kayak gitu. Akhirnya apa? Dia tes ke jalanan sambil melihat kepada orang. Kuda ini hebat nih. Subhanallah jalan. Alhamdulillah kencang. Allahu Akbar berhenti. Subhanallah jalan. Alhamdulillah kencang. Allahu Akbar berhenti. Alhamdulillah langsung kencang. Tanpa ada ini.
Allahu Akbar, berhenti. Udah, wah, hari 2 hari dipakai. Akhirnya naik gunung. Subhanallah, pelan. Alhamdulillah, kencang. Allahu Akbar, berhenti. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Wah, akhirnya Subhanallah. Karena sangat kencang, akhirnya lupa dia. Alhamdulillah, kencang. Wah, oh kencang, jangan lupa, udah panik dia. Gak ada orang kan tadinya. Tadi ada orang, ingat. Begitu sudah panik, lupa. Di depan ada jurang. Wah, gimana? Wah, aduh, ini depan jurang. Akhirnya gimana? Ingat dia. Allahu Akbar. Begitu sampai mulutnya, Allahu Akbar. Berhenti kuda itu. Kemudian, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini kalau tidak tahu ilmunya. Tapi kalau tahu ilmunya, enak. Baca Quran, tahu tajwidnya, enak bacanya. Masuk ke dalam hatinya. Apalagi kalau kemudian bisa ditadabburi. Masya Allah, enak sekali. Sholat tahu, oh ini yang benar begini. Wudhu yang benar begini, enak. Makanan pun gitu. Oh, apel yang enak tuh begini. Kerupuk yang enak tuh kerupuk Cirebon, udang misalnya gitu. Dari Cirebon misalnya. Enak. Oh, kalau apel dari Malang. Tempatnya beliau yang di Malang, apel dari Malang. Oh, enak. Maka enak gitu menikmati. Oh, ini makan apel begini enaknya sambil apa? Misalkan sambil panas-panasan minum kopi. Wah, sambil makan apel. Oh, dunia enak. Kalau tahu ilmunya gitu lah. Kalau tidak tahu ilmunya nggak enak. Makanya salah satu diperintahkan oleh agama itu untuk berilmu. Ada syair di dalam bahasa Arab. Ta'allam falaisal mar'u yuladu 'alima walaysa akhu 'ilmin kaman huwa jahilu fa inna kabiran qaumi la 'ilma 'indahu saghirun ilal tafat ilaihil mahafilu. Ta'ala, belajarlah. Falaisal amru yuladu alim. Karena tidak ada orang yang dilahirkan itu dalam keadaan berilmu. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Dan orang yang berilmu akan berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Nganuin HP, bongkar HP, tahu ilmunya dengan tidak tahu ilmunya. Kira-kira yakin mana? Wah, tahu. Bongkar HP. Wah, nggak tahu ilmunya. Bongkar, masukin lagi, nggak ngapa-ngapain, masukin lagi. Ternyata skrupnya lebih. Akhirnya gimana? Wah, ini Samsung ini kurang efektif. Saya buktinya masukin HP lebih ininya. Udah kop gitu. Bukan salah Samsungnya, dianya yang salah itu. Karena dia tidak tahu ilmunya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yafruqu nadari, mengosongkan hati sebelum melakukan aktivitas-aktivitas. Kalau makan apel tadi, maka mengosongkan mulutnya dulu. Kalau mulutnya sudah dominan makannya apel, kemudian tak berapa lama makan kerupuk, saya jamin rasa kerupuknya nggak enak. Atau makan kerupuk gitu, makan kerupuk, kemudian mulut itu terkondisi rasanya kerupuk, makan apel saya jamin makan apelnya nggak enak. Demikian juga caranya ketika mau sholat disiapkan. Makanya puasa itu sahur berhenti 10 menit sebelumnya untuk menyiapkan datangnya subuh. Sholat disunahkan dulu, diwajibkan dulu wudhu untuk menyiapkan sholatnya. Haji disunahkan dulu untuk menyiapkan sebelumnya. Ya, sebelum datang ke Masjidil Haram itu ada daerah miqat namanya, di atas batasan haji. Supaya apa? Ketika masuk ke Mekah, niatnya sudah terkondisi. Supaya ikhlas. Jangan kemudian sholat, kemudian mau sholat, dangdutnya belum selesai gitu.
Lagi Allahu Akbar, lampunya goyang dompet, goyang dompet. Akhirnya sholatnya, wah ini kebayang siapa nih goyang dompet gitu. Sholat gitu lagi nonton, sambil nonton TV, Allahu Akbar gitu. Kemudian dijamin nggak akan khusyuk. Sholat depannya makanan, apalagi kondisinya puasa. Allahu Akbar, oh baunya enaknya, Masya Allah gitu. Dijamin nggak akan khusyuk. Sholat, demikian juga sholat kita jangan kusang di apa namanya, yang pakai ada tulisan-tulisan gitu. Kasihan yang di belakang kita. Dijamin nggak khusyuk, apalagi kalau tulisan yang membaca ini adalah monyet. Allahu Akbar, yang bacanya astagfirullah saya monyet gitu. Dijamin nggak khusyuk. Apalagi kemudian kaosnya udah burem gitu. Gambar kampanye Allahu Akbar. Ih gambar apa ini? Ternyata Budiono sama SBY Budiono asuh. Lama dia ngamati gitu. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa khusyuk. Makanya dikondisikan. Kondisikan anak-anak kita. Kondisikan apa namanya sekitar kita. Radio kita matikan dulu, TV kita matikan dulu, pakaian kita yang bersih dan sebagainya. Jangan mentang-mentang, wah Pak kan sholatnya laki-laki antara aurat, pusar sama ini aja Pak. Akhirnya apa? Sholat buka baju, pakainya cuma sarung aja dikeling. Allahu Akbar, kan antara pusar ini. Lagi sholat di tengah lapangan, begitu rukuk kena ini, kena angin, batal sholatnya. Wah akhirnya susah gitu. Kita harus makanya disiapkan dulu yang rapi pakaiannya, supaya kalau nanti pas sholat nggak kelihatan. Kalau mukenanya orang rapi, jangan sampai ketika sholat terbuka oleh gerakan. Yang perlu wudhu nanti dikosongkan dulu, dikosongkan. Ada seorang perempuan tanya sama kiai, iya. Ini kiai, saya tuh kalau sama suami tuh diomelin aja kiai. Iya terus gimana? Maksudnya apa? Saya minta ijazah kiai. Ijazahnya maksudnya biar suami saya tuh nurut kalau sama saya itu. Nggak ngomel aja. Saya dikit salah ngomel. Saya masaknya kasihan ngomel. Saya naruh ini saya ngomel. Anaknya nggak ini ngomel aja kayak radio bodol. Kayak radio rusak. Gimana kiai minta ijazahnya? Saya nggak bisa nurutin atau suami. Bu, kata kiainya, ibu kosongkan dulu hatinya, jangan benci, ikhlas menemani. Oh gitu kiai? Iya. Tapi susah kiai gini. Ya dicoba dulu, dikosongkan itu. Masih tetap berumur. Wah apa namanya, datang pakai pakaiannya asalan, taruhnya si suaminya. Begitu dimasukkan, bukan malah berterima kasih diomeli. Sudah baik ini ikhlas diomeli masih. Datang lagi kiai. Kiai, saya sudah melakukan kiai dengan ikhlas kiai, dengan kosong kiai, tapi tetap kiai, gimana kiai? Nah kata kiainya gini, ijazah saya, kamu ngasih makan ke harimau. Oh gitu, iya ngasih makan ke harimau. Oh gitu, iya. Kalau kamu bisa ngasih makan ke harimau dengan dekat, maka itu kuncinya. Oh gitu, akhirnya apa? Dia latihan. Wah, dia pergi ke binatang, kebun binatang. Ada harimau. Awalnya dia kejauhan. Sehari ngasih ini makanan, sehari lagi ngasih, terus ngasih. Kan tidak ada punya perasaan, ikhlas semuanya. Ngasih, kosongkan hati ngasih terus. Seminggu, akhirnya yang tadinya jauh, makin dekat. Seminggu lagi makin dekat. Seminggu lagi makin dekat. Akhirnya seminggu lagi langsung kepada harimaunya. Seminggu lagi akhirnya harimaunya sudah nggak pakai batasan antara besi dengan besi langsung ketemu. Seminggu lagi sampai lurus. Sampai 3 bulan akhirnya berhasil. Kata kiainya kan tadi, maaf salah. Kata kiainya caranya adalah nyabut kumis harimau. Maaf, nyuit kumis harimau. Jadi itu halus, masih cabut masih ini. Akhirnya begitu dekat sudah dicabut kumis harimau. Harimaunya itu nggak apa-apa. Datang kiai. Kiai, apa? Ini kiai, saya dapat kumis harimau kiai. Ini ijazahnya kiai. Akhirnya kata kiai, wahai ibu,
Harimau itu sangat luar biasa ganasnya. Suami kamu karena tuntutan apa-apa, tuntutan atasan karena sebuah keinginannya gitu. Passionnya memang di situ akan dilanjutkan. Al-adamu ajalibi, tidak terburu-buru. Makan apel dan makan kerupuknya itu tidak terburu-buru. Apel enak, tapi kalau makannya buru-buru nggak enak. Wah, apel buru-buru, wah, nggak akan enak. Apalagi kalau rebutan gitu. Karena kalau di pesantren itu, Pak Dubes, makan itu pakai tampah, Pak Dubes. Kita samaan gitu. Orang berdelapan, orang bertujuh gitu. Saya pernah itu. Kan biasanya ya sering kayak gitu. Pernah sewaktu-waktu karena gelap, tampah masuk keluar. Kan anak-anak kecil kan, tampah makan. Biasanya kita rebutan tuh apa yang direbut? Lauk di tengah dulu rebut. Yes. Ayam, tenang khususnya. Saya juga aman pokoknya. Udah ayam. Yo, makan semua mulai. Ya, makan mulai. Begitu saya gigos, ternyata laos. Ketika rebutan carinya, sudah tidak enak hasilnya. Apalagi kalau rebutan makannya. Buka puasa, makan gini, wah yang datang banyak, makannya sedikit. Wah, udah ngambil semua. Wah, harus cepet-cepetan nih, nambah. Kalau enggak kebagian gitu. Wah ya, akhirnya makannya cepet. Oh iya, kayak dikejar gitu. Maka nggak akan enak makannya. Coba kalau makannya dinikmati, kerupuknya dinikmati, aduh keras, satu diunyah gitu. Kalau makannya buru-buru, kan makannya sunahnya 33 kali. Kalau ini karena buru-burunya, makannya cuma 4 kali. Nah begitu masuk, sundul kiri, sundul kanan, sundul atas, gol. Nggak akan ini, nggak akan terasa enak. Begitu pun kalau sholat kok kayak ICE. Wah, sholat model ICE. Allahu Akbar. Wah, ngebut. Kok harus kok cepat sekali sudah hafal. Kok cepat sekali sudah tahu jalan tikusnya. Trik-triknya sudah tahu. Maka nggak akan terasa nikmat ibadahnya. Coba kalau sholat itu Allahu Akbar. Makanya sholat itu disunahkan untuk tumakninah. Misalkan gini, maksudnya apa tumakninah itu? Maksudnya diam dulu, Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar, diam dulu sejenak. Siapkan hati untuk menghadapi sunnah berikutnya, yaitu baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Begitu selesai setelah iftitah, berhenti dulu. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Berhenti dulu. Tidak langsung baca ayat. Berhenti dulu sejenak. Kemudian untuk mempersiapkan, mengembalikan ingatan kita. Begitupun ketika baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hayati apa yang kita baca. Coba kalau kita hayati Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca, minimal kita hayati gitu. Oh, pikiran kita terbang lagi sholat. Wah, lagi sholat pikiran kemana gitu. Begitu Allahu Akbar baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sedang baca bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, saya sedang memuji kepada Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Oh, Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Oh, nanti di hari kiamat itu ada hari pembalasan gitu. Artinya apa? Sholat kita akan dihitung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku beribadah saja karena akan enak kita kalau diingat. Makanya dalam mazhab Syafi'i baca Fatihah itu harus kedengaran telinga. Harus, tidak boleh baca Fatihah Allah, baca takbir. Loh, kok sholat ya kok nggak kedengaran Fatihah di dalam hati? Padahal bukan di dalam hati. Fatihah itu rukun qauli. Rukun hati apa di dalam sholat? Cuma satu niat. Selain niat itu semuanya rukun qauli dan rukun arkani. Rukun gerak atau rukun ucapan. Ketika
ketika misalkan takbir Allahu Akbar, ada gerakannya dan ada kaulinya. Takbirnya harus kedengaran telinga, tidak boleh kedengaran. Kalau nggak kedengaran telinga, tidak sah baca takbir. Baca Fatihah itu demikian, harus kedengaran telinga sendiri. Bismillah, minimal gini. Kedengaran telinga. Alhamdulillah. Tidak hanya mulutnya aja, bibir. Demikian juga kalau orang baca basmalah mau makan itu. Mau makan kemudian, kamu udah baca basmalah belum? Sudah. Kok nggak kedengaran di dalam hati? Bukan. Bismillah itu diucapkan. Ini supaya khusyuk, gitu. Supaya bisa menghadirkan makna khusyuk. Jadi ada sebuah kisah. Sewaktu-waktu Imam Ghazali waktu itu sudah jadi rektor An-Nizamiyah, punya adik namanya Imam Ahmad. Ketika beliau jadi rektor Madinah An-Nizamiyah ini, beliau jadi imam, orang yang sangat terpandang. Nah, beliau itu ketika sholat, ternyata Imam Ahmad, ya, adiknya itu nggak mau sholat bareng sama Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali mimpi sholat jamaah gitu. Ketika melihat Imam Ghazali, ya Allah, Ahmad, kok sholat sendiri padahal saya adalah pemimpin imamnya. Bukankah saya ini juga orang terpandang dan sebagainya, kok tega-teganya kamu sholat sendiri. Akhirnya lapor ke Ibu Wadul. Umi, ya kenapa Ghazali? Ini loh Umi, Ahmad itu kebangetan Umi. Kenapa? Itu loh Umi, Ahmad itu kalau datang kayak sama saya itu gak akur gitu Umi. Kenapa sih? Itu loh Umi, waktu saya jadi imam, Ahmad itu gak mau makmum sama saya Mi. Oh gitu? Iya Mi, gitu. Oh ya udah, nanti saya bilangnya sama Ahmadnya. Panggil Ahmadnya. Mad, sini Le. Iya Bu. Kenapa Bu? Kamu katanya waktu sholat tidak berimam sama Ghazali ya? Enggak Bu. Kenapa? Enggak boten pareng Bu. Loh kok boten parengnya sudah lain kali kamu imamah sama Ghazali? Enggak Bu. Ya jangan sendiri-sendiri ya sholatnya. Enggak Bu. Oke. Sholat lagi jamaah. Allahu Akbar. Sholat berjamaah Imam Ahmad ikut sama Imam Ghazali. Ketika lagi sholat, di tengah sholat, kok mufarokoh artinya memisahkan dari imam. Kalau imamnya lagi lagi kayak imam batal misalkan, maka kita mufarokoh, memisahkan. Rakaat pertama ikut, rakaat kedua saya pisah dengan imam, saya sholat sendiri. Boleh itu hukumnya, munfarid. Jadi jamaahnya hanya sekali. Tiba-tiba Imam Ghazali karena sering jadi ketahuan. Aduh, Ahmad sudah dibilangin ibu gitu ya, kita sholat bareng, tapi kok tiba-tiba kok ini misahin diri gitu loh. Ya udah, akhirnya lapor lagi, Umi, ya kenapa Bu? Itulah adik saya loh, Ahmad, kenapa? Sholat sejamaah Mi, tapi Mi keterlaluan Mi, di tengah sholat kok misahin diri. Kan gak enak nih kita kayak berantem gitu, kayak gak akur. Oh gitu, ya saya panggil sini Ahmadnya. Mad, sini Mad, ini ada urusan ini. Nih, saya tunjuk ke sini, Mad, duduk sini. Iya, kenapa Bu? Kenapa kata Ghazali kamu sholat bareng kok mufarokoh? Kenapa Mad? Wah Bu, saya gak bisa bilang. Kenapa? Ini Bu, waktu Ghazali kakak saya itu sholat, rakaat pertama khusyuk, tapi rakaat kedua itu Ghazali hatinya berdarah Bu. Oh berdarah? Iya. Kenapa dia berdarah? Tanya sama Ghazali. Tapi Imam Ghazali akhirnya tanya, kepikiran. Imam Al-Ghazali karena biasa khusyuk, jadi bisa langsung mendeteksi. Benar Mat. Iya waktu Bu, kalau waktu sholat khusyuk di rakaat kedua, saya kepikiran tentang masalah haid.
ada pertanyaan dari seorang ibu-ibu, saya belum bisa jawabnya, dalilnya belum ketemu. Maka saya kepikiran di dalam sholat saya. Jadi, nah kata Imam Ahmad, itu loh yang membuat hatimu darah. Loh Mas, kamu tahu dari mana Mas baca saya? Saya terbiasa, ini dapat dari guru saya, Imam Al-Jazuli. Imam Al-Jazuli di mana? Oh, Imam Al-Jazuli di sana, di wilayah Damaskus. Akhirnya apa? Imam Al-Ghazali, oke, kalau gitu saya mau belajar lagi sama Imam Al-Ghazali. Hebat sekali kamu Mat, gitu. Pergi ya. Oh, celok. Datang Imam Al-Ghazali. Datangnya pada bos dengan pakaian kebesarannya Imam Al-Ghazali. Dengan kebesarannya, pakai pakaian jubah, kudanya hebat. Kemudian datang Imam Al-Ghazali. Wahai Syekh, ya, saya Ghazali Syekh, ya. Kenapa? Saya mau berguru sama Syekh. Oke, ya udah kalau gitu kamu ini apa namanya? Nanti saya ini apa namanya masuk tuh sana daftar ke ketua pondok. Kamu biar tahu kamarnya di mana. Oke, man. Akhirnya gini, pengajian dimulai. Imam Ghazali kecapean. Akhirnya terlambat datangnya. Begitu datang terlambat gitu deh. Lagi pengajian, tiba-tiba datang terlambat. Ketika syekhnya lihat Imam Al-Ghazali datang, langsung Shadaqallahul azim gitu. Sholatnya selesai, ngajinya selesai. Wah, Imam Al-Ghazali, ngajinya sudah selesai. Wah, terlambat dia. Astagfirullah, saya terlambat ngaji. Akhirnya apa? Imam Al-Ghazali kalau gitu saya nggak mau terlambat. Besoknya Imam Al-Ghazali datang lebih awal. Begitu syekhnya mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Ini santri-santri kita akan mulai ngaji dan sebagainya. Kita pada bab yang berikutnya sebenarnya. Kemudian imamnya lihat Imam Al-Ghazali. Begitu lihat Imam Al-Ghazali, Shadaqallahul azim. Selesai gitu. Terus selesai. Akhirnya gimana? Waduh, ini Kiai, akhirnya matur Imam Ghazali, Kiai, saya kan mau ngaji, kok saya pada saat acara, kok ini waktu datang saya terlambat sudah selesai. Saya terakhir kok selesai juga. Gitu. Gimana ini Kiai ini? Kok kayak nggak dimulai gitu? Beneran kamu mau ngaji sama saya? Iya, sungguh, kata Kiainya. Coba kamu bersihkan halaman itu di belakang rumah yang tempatnya kotoran-kotoran hewan. Pakai Imam Ghazali pakai pakaian yang mewah itu. Akhirnya dia dicopot kemudian membersihkan. Kiainya bilang, suruh pakai pakaian itu, tidak boleh dilepas, sambil membersihkan sampah dan sebagainya. Sampai begitu akhirnya pakai sama Imam Ghazali kotor-kotor. Sudah Kiai udah atur. Oke, nanti malam jam 2 datang ya ke tempat saya. Oke. Akhirnya Imam Ghazali karena dipanggil sama kiainya malam hari, jam 2 datang ke tempat Kiai. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Benar kamu mau ngaji sama saya? Iya Kiai. Ayo ikut saya. Kalau benar, yakin? Iya. Akhirnya dibawa ke pinggir sungai Padubas. Ketika pakaian benar kamu ngaji? Iya. Dijauhkan ke sungai, kemudian tinggal sama kiainya. Waduh. Tapi beliau meskipun dijorokkan ke gua sekuyuk, kemudian ditinggal kiainya, masih tetap pengen ngaji. Nah, baru setelah itu ilmunya masuk, yang kemudian mengarang kitab Ihya Ulumuddin ini, yang sangat fenomenal ini. Awalnya dari proses itu. Kenapa yang tadi tidak? Karena Imam Al-Ghazali itu tidak membawa dirinya, tapi membawa statusnya ketika ngaji. Begitu pun ketika ibadah. Ibadah kok ada status-statusan. Saya chef, kamu mitarbeiter di belakang, chef harus di depan. Kamu misalkan saya pimpinan, saya doktoran, kamu bachelor, sholatnya tidak boleh di misalkan di sop pertama, yang sop pertama harus khusus S3, sop kedua S2, kemudian S1, kemudian SMA. Akhirnya TK paling butuh. Kalau dia pembawaannya dipisah-pisah semacam itu, maka katanya nikmat Allah tidak akan datang
Makanya kalau menghadap kepada Allah, jangan ada perasaan saya S3, saya jenderal, saya doktor, saya chef dan sebagainya. Datanglah kepada Allah dengan kedudukan yang sama. Nah, ini salah satu bagaimana niatnya menghadirkan makna ikhlas. Nah, sambil tadi kita melihat, dinikmati gitu. Akhirnya sholat dinikmati. Dengan menikmati mengenai masalah dunia ditinggalkan dulu. Mengenai masalah kekayaan ditinggal dulu. Mengenai masalah ilmu ditinggal dulu. Menghadap kepada Allah, bismillahirrahmanirrahim. Niat kepada Allah, kemudian dinikmati kata-katanya. Ya, seperti padubes ini, merakyat begini. Ya kan ini nggak ada kalau ada di KBRI sebuah negara, nggak saya sebutin gitu, ya, karena ini masuk YouTube. Nah, nanti kalau saya sana nanti saya kena itu, wah ini ngomongin saya gitu. Ini maksudnya diambil hikmahnya. Ada ini kemudian kalau misalkan baru mulai pengajian, kalau beliaunya datang. Kemudian dilihat dulu, beliau datang dulu, lihat ustaznya datang dulu atau semuanya kumpul dulu semua enggak. Kalau enggak berarti belum masuk. Sampai kumpul dulu siap. Tidak, dalam ibadah tidak demikian. Semua adalah sama, semua adalah merata. Ini menghadirkan rasa dinikmati. Yang terakhir adalah bagaimana, yaitu al-dzauqu ka'annahu akhirul ukli. Meyakini bahwa ini loh terakhir apel yang saya makan. Ini loh seolah-olah kerupuk paling terakhir, rasanya enak. Begitupun kalau ibadah, kalau kita lagi puasa merasakan di dalam hati, jangan-jangan puasa inilah terakhir puasa kita. Kalau kita merasa ini seolah-olah puasa terakhir kita, ya Allah, saya nggak tahu umur saya sampai atau tidak ya Allah. Saya tidak tahu amal Ramadan dulu diterima tidak ya Allah. Tapi saya pengen Ramadan ini moga-moga menjadi amal andalan saya. Makanya di dalam Al-Quran itu bahasanya itu ayyamam ma'dudat. Ramadan itu apa? Ayyamam ma'dudat. Hari-hari yang tertentu. Ya. Coba bahasanya Al-Quran. Kenapa tidak syahrun kamilah? Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa tidak syahrun kamilah, tapi pakai ayyamam ma'dudat. Hari-hari tertentu. Padahal sama kan? Hari-hari tertentu dengan satu bulan sama. Enggak ada bedanya. Tetapi kenapa Allah menggunakan ayyamam ma'dudat? Artinya apa? Ramadan itu sedikit loh. Ramadan itu waktunya terbatas loh. Umur kalian itu terbatas. Waktu untuk rahmat itu hanya 10 hari pertama. Waktu untuk diskon maghfirah itu hanya 10 hari kedua. Diskon itkun minanar, pembebasan dari neraka itu 10 hari terakhir. Hanya itu waktunya. Jadi tidak banyak waktunya. Artinya gitu. Mengingatkan kepada kita seolah-olah bahwa Ramadan yang kita lakukan ini seolah-olah Ramadan terakhir. Nah, kalau kita misalkan kalau ada ibu kita ya, bapak kita sudah meninggal, maka kalau kita tinggal ibu, rasanya kita sayang banget. Aduh bapak, apalagi kalau meninggalnya tidak tahu bapak di mana. Misalkan kayak saya gitu, pas meninggal bapak, wafatnya bapak saya di Jerman. Akhirnya kepada ibu tuh rasanya, satu-satunya baiknya sekali segera pulang gitu berbakti. Begitupun kalau kita tinggal satu-satunya anak. Ada kecelakaan, alhamdulillah misalkan rombongan kecelakaan jeblek, sekeluarga mati semua. Suami istri yang sehat selamat, tinggal anaknya satu. Akhirnya apa? Anaknya dipelihara satu-satunya. Sayang banget. Atau misalkan ada orang proses hamil susah. Proses hamil sekian lama, susah puluhan tahun, pakai bayi tabung, enggak berhasil, kemudian hasil cuma satu hasilnya. Sayangnya minta ampun. Nah ini pun kalau kita ibadah kepada Allah, ya Allah,
Saksikan bahwa ibadah saya ini ibadah terakhir saya ya Allah. Ibadah andalan saya ya Allah. Kalau kita sholat, ya Allah, moga sholat ini ya Allah menjadi salah satu amal-amalan saya yang paling diandalkan ya Allah. Maka akan terasa nikmat. Akan terasa mengena di dalam hati. Makanya ini bagaimana makna khusyuk itu hadir. Sehingga yang terakhir, akhirnya dengan adanya proses-proses tadi, bagaimana niatnya ikhlas, melakukannya dengan ilmu, mengosongkan sebelumnya, menghayati bagaimana tata rukunnya dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah, ini loh andalan ibadah saya satu-satunya di hadapan Allah. Yang lain ibadah saya itu ya Allah, kayak kadang wudunya saya kurang, kadang saya pikirannya kurang, kadang saya buru-buru, kadang sholatnya dalam keadaan capek, dalam keadaan ngantuk, kadang sholatnya di akhir waktu. Ya Allah, ini ibadah saya ya Allah satu-satunya. Mohon ya Allah, ini menjadi andalan saya, semoga menjadi yang diterima. Dan amalan yang paling ikhlas itu nanti yang akan menentukan di mata Allah gitu, bisa menggugurkan amalan-amalan dosa-dosa ini. Sehingga akan terjadi nikmat. Orang yang khusyuk akan terjadi nikmat dengan ibadah. Artinya apa? Kalau sudah beribadah, maka dia akan terasa dengan ibadah yang lain. Saya ingat saya pernah cerita kepada Mas Rizal tentang Charles Stephen. Ingat? Ada yang ingat siapa Charles Stephen? Yusuf Islam, seorang rocker terkenal, sesama sama Bon Jovi, sama juga dengan king rocker dari Amerika Serikat, Michael Jackson, yang dari Inggris namanya Cat Stevens. Dia karena prosesnya menjadi seorang musisi yang luar biasa, dari bawah sampai atas, akhirnya dia menikmati betul. Akhirnya kemudian dia menjadi orang yang minum minuman keras dan sebagainya, foya-foya dengan ketenarannya, susah payah dia dapatkan. Akhirnya apa? Dari minum-minum itu kemudian dia akhirnya menggunakan drogen, menggunakan narkoba, kejebak narkoba dan sebagainya, narkotika. Gaya hidupnya yang foya-foya, malamnya sering begadang, pesta pora dan sebagainya. Beliau kena penyakit komplikasi yang begitu hebat. Ginjalnya kena, hatinya kena, paru-parunya basah dan sebagainya. Sampai sewaktu-waktu akhirnya dia terlentang, tidak berdaya. Akhirnya ketika tidak berdaya, sudah tidak ngapa-ngapain gitu. Kekayaannya sudah sangat banyak, rekamannya di mana-mana, hartanya sudah numpuk di mana-mana. Ketika tidak bergerak gitu, kemudian dia berpikiran, ya Allah, iya. Belum bergerak Islam waktu itu. Dia kepikiran pada waktu itu. Dia kepikiran, wah saya begitu lemah. Akhirnya dia kepikiran perlu ada seorang yang bisa mendukung saya. Berharap banget. Waktu itu ateis pada dia, gak percaya Tuhan. Akhirnya apa? Wah dia pengen banget sembuh, tapi tidak tahu. Seperti Boris Johnson tadi. Kalau Boris Johnson akhirnya meninggal, kalau ini dia berharap gitu. Akhirnya kalau ada yang menyuruh gitu, wah gimana ini saya minta nasihatnya supaya sehat gimana? Terus banyak nasihat. Akhirnya ada yang memberikan nasihat, kayaknya Anda perlu yang namanya God, Tuhan. Perlu yang namanya God, Tuhan. Oh gitu, iya. Akhirnya dia mencari Tuhan. Pertama kali dia minta kepada susternya yang ini pelayannya itu untuk dibelikan Injil. Baca Injil itu, baca Injil gitu kan. Setelah baca Injil, ternyata dia berjanji menimbulkan ketenangan pada hatinya. Baca Injil itu. Kemudian setelah baca Injil, akhirnya dia setelah menemukan Injil, kemudian dia berjanji. Ada rasa tegal. Ya Tuhan, kalau seandainya saya sehat, saya akan mencari-Mu Tuhan. Saya akan mencari Tuhan pokoknya kalau sehat. Ternyata keajaiban, sehat gitu. Allah memberi rasa sehat gitu padanya. Akhirnya apa?
Dia tetap menjadi rocker, tapi kemudian dia mencari Tuhan itu seperti apa. Dia baca tentang Injil lebih dalam. Dialog dengan pendeta. Dia dialog dengan pendeta. Akhirnya dialog. Ketika dialog itu pada taat tidak masuk akal akhirnya. Kenapa Tuhan itu sampai harus ada anak? Kenapa Tuhan itu sampai harus turun ke bumi? Kenapa Tuhan itu harus berkorban? Kenapa? Akhirnya pertanyaan-pertanyaan gak bisa dijawab sama pendetanya. Akhirnya dia tidak puas. Ini bukan Tuhan yang saya cari. Akhirnya cari Hindu. Wah, tidak menarik. Buddha tidak cocok. Konghucu dia tidak menarik. Terakhir dia bertemu dengan Islam. Itu pun waktu di konser di Kanada. Waktu di konser di Kanada, dia masuk ke perpustakaan, ke toko buku, ada Alkitab dan sebagainya. Ternyata ada Quran. Ketika dibuka, biasanya kalau kita lihat Quran dari mana, Pak? Dari atas kan Al-Baqarah. Dia lihatnya dari belakang. Dari belakang kan, karena nggak tahu kan. Jadi kalau kita kan sistemnya dari kanan ke kiri kan. Kalau dia kan biasanya dari atas, dari kiri ke kanan. Jadi dia lihatnya dari belakang dulu. Kebetulan dia menemukan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, diterjemah gitu. Di dalam terjemahnya itu katakan bahwa Allah itu esa, tidak dilahirkan, tempat bergantinya manusia, tidak dilahirkan, tidak melahirkan, dan tidak ada menyerupai. Akhirnya, wah ini God, gak mungkin ini. Apa namanya? Yang maksudnya saya ini adalah. Akhirnya apa? Dia banyak dialog. Ketika dialog dengan orang Islam itu, akhirnya dia menemukan Islam. Timbul ketenangan gitu. Ketika tahu ilmunya, akhirnya dia terus berislam. Nah, ibadah-ibadah itu, keislamannya dengan ilmu itu akhirnya menjadi ketenangan. Inilah yang bisa saya bagi sedikit. Dan akhirnya ketika timbul, orang yang timbul dengan ibadahnya itu karena khusyuk, maka akan rasanya dengan ibadah lain tergantung. Timbul ketergantungan. Seperti halnya kalau ada orang misalkan setelah sholat maghrib misalkan, orang kalau hatinya khusyuk, dia akan ketergantungan. Oh, kapan ya Isya akan datang? Bukan kemudian ketika Isya datang, aduh udah Isya lagi. Ketika Isya, kapan ya subuh? Oh, ketika subuh, kapan ya subuh? Ditunggu. Bahkan kalau bisa menunggu bersama-sama. Oh, Isya datang. Oh, ya Allah, kita Isya tadi nikmat sekali itu sholat. Oh ya, nah Isya mau sholat mana? Jamaah biar pahalanya besar. Inilah sekilas tentang khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kesempatan ini bermanfaat buat kita sekalian. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.